pertama untuk menyampaikan sekilas visi misi dari Jawa Barat dan apa yang akan dibuat dan dilakukan serta diikhtiarkan pembangunan 5 tahun yang akan datang. Tentu saja sebagai mitra strategis, kami mendukung visi misi dari Jabar Istimewa yang digagas oleh beliau. Dengan beberapa catatan-catatan, tetap saja perlu kita ingat, Provinsi Jawa Barat itu adalah provinsi terbesar dengan jumlah penduduk yang lebih banyak, persoalan yang lebih kompleks, dan banyak pihak yang memang harus secara kolaboratif terlibat. Sehingga dibutuhkan sebuah kearifan, kasih sayang, dirangkul, dan yang terpenting adalah dibina secara baik. Begitu. Karena pendekatan pemerintahan dengan kasih sayang dan pembinaan jauh lebih kondusif dan lebih nyaman sehingga semua yang berpartisipasi selama ini pasti insya Allah merasa diangken. Harapannya dengan pengangkatannya wali kota dan wakil wali kota, gubernur, harapannya apa? Ya, Indonesia lebih baik, Jawa Barat lebih baik, kota dan kabupaten Jawa Barat lebih baik, dan persoalan-persoalan yang hari ini dihadapi bisa secara masif terurai sehingga masyarakat Jawa Barat yang makmur dan sejahtera menjadi cita-cita kita secara bertahap terwujud. Apalagi? Umi, Apa, boleh Pak? bicara pendidikan? Boleh. Ini Umi, berdasarkan riset sama Garret tahun 2024 akhir, ini rata-rata IQ orang Indonesia itu cuma 78,49, hanya sedikit di atas Rata-rata. Terus Ya. sementara anggaran APBD Jawa Barat sudah 38% untuk pendidikan. Ya. Ini yang salah DNA orang Indonesianya yang memang IQ-nya jongkok atau kebijakannya yang harus diperbaiki? Yang pertama harus kita ketahui adalah bahwa kecerdasan seseorang itu sangat tergantung kepada satu genetik, dua gizi, dan hari ini kita punya persoalan stunting. Dan gizi itu ada dua yang harus dilakukan, ada intervensi sensitif dan spesifik. Yang sensitif ini jauh sebelum anak itu lahir memang harus siapin. Misalnya tentu saja kita sama-sama tahu yang melahirkan manusia atau separuh dari jumlah masyarakat Jawa Barat itu adalah perempuan. Tapi yang melahirkan semua masyarakat adalah perempuan. Jadi memang perhatian kepada pembangunan perempuan untuk kesiapan menjadi seorang ibu yang baik sehingga anak-anak yang lahir tidak stunting itu harus diikhtiarkan. Salah satunya adalah pemberian pil apa itu ya? Vitamin A. Penambah darah. Jadi tidak boleh anemi kronik. Kemudian perempuan harus memiliki literasi gizi yang baik. Kemudian yang ketiga memiliki pengetahuan tentang milestone manusia. Yang keempat mengetahui tumbuh kembang otak yang optimal yaitu 1000 hari pertama kehidupan sehingga ketika nanti mereka hamil dan melahirkan dan berada dalam siklus 1000 hari pertama kehidupan mereka penjaga terbaik. Terutama intervensi spesifiknya adalah gizi yang bernama protein. Selama 1000 HPK itu tidak boleh kekurangan protein dong, gitu ya. Jadi protein ini harus diketahui apa saja, ada protein nabati, protein hewani. Memang harus diketahui apa saja protein nabati itu, apa saja yang dikatakan protein hewani. Berapa jumlah kebutuhan? Nanti jangan sampai banyaknya pagi bubur. Setiap hari bubur tanpa ada ayamnya sesuir. Gak pernah diajarin makan sayur. Itu dari segi telur. DNA dan gizi. Kalau dari segi program pendidikannya sendiri atau angka lama sekolah dan lain-lain gimana supaya output dari anggaran yang 38% itu tidak mengecewakan seperti sekarang nih? Ya, saya pikir 38% itu karena jumlah anggaran kita kecil sih. 6 triliun untuk gaji guru. Ya, kan saya bilang gini, kita harus ngerti. Jawa Barat itu penduduknya banyak loh ya. 50 juta penduduk Jawa Barat. Setiap tahun tuh ada 1,9 juta di SMA dan SMK. 1,9 juta. Dia butuh anggaran dan apalagi ketika diomongin kata gratis. Tentu saja ketika kata gratis mereka juga pengennya gratis kan begitu. Kalau sudah dikatakan gratis berarti kan APBD Jawa Barat harus ngeluarin anggaran dong gede gitu. Bukan hanya sekedar guru ya.
Mana jadi anggaran mah masih kurang atau gimana anggarannya? Kalau saya sih melihat dengan jumlah penduduk yang sangat banyak ini ya tetap saja kurang Atau dong. nggak kebagian bidang lain Bu sudah 38. Nah, makanya partisipasi masyarakatnya dibuka. SPP. SPP. Kan saya beli pulsa 100.000 seminggu aja bisa, makanya 100.000 satu bulan untuk bayar anak sekolah investasi. Kalau yang namanya nyekolahin anak itu bukan bayar sekolah tapi investasi masa depan. Anak kita pintar, anak kita punya skill, anak kita lebih lebih apa lebih apa namanya awareness ya, peduli ya. Saya pikir itu jauh lebih bermanfaat hari ini dengan semuanya prasbodi anak-anak kita secara pengembangan bakat dan minatnya kurang, tidak mengikuti kompetisi-kompetisi, padahal kompetisi itu sangat dibutuhkan. Ingat, anak-anak itu usianya adalah usia ambisius. Ambisiusnya dipakai dong. Kalau saya ya, ambisius untuk nundukin matematika, fisika, biologi, kimia mungkin ya, atau mungkin humaniora. Kembangkan, pasti nanti dia akan bisa mengelola negara yang besar dengan Indonesia dengan 284. Kalau sekarang prasbodi cuman sekolah guru pokoknya ngajar ya apa yang dia ajar. Kalau 1 tambah 1 anak-anak sudah bisa, apalagi sekarang dengan AI, terus kemudian juga seperti yang juga kita tahu teknologi yang begitu sangat cepat yang menjadikan anak-anak kita memang membutuhkan sebuah sarana prasarana dan metode sekolah, metode belajar yang tentu saja berbeda dengan zaman kita 10-20 tahun yang lalu.